Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Restiani. Saya dari semester 5, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik of young learner. Karakteristik of young learner itu ada 3, yaitu yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotor. Kognitif itu adalah kemampuan berpikir. Lalu, afektif itu adalah sikap. Psikomotor itu adalah kreativitas ataupun gerak. Usia pembelajar muda itu dimulai dari 5 sampai 12 tahun. Lalu, 12 tahun setelahnya adalah pembelajar masuk tahap dewasa. Seorang guru perlu memahami karakteristik muridnya karena karakteristik setiap siswa itu berbeda-beda. Dengan memahami itu adalah sebuah kunci untuk membantu guru untuk memilih metode, media, dan strategi pengajaran masing-masing siswa sesuai dengan tahap perkembangannya mereka. Domain kognitif itu adalah kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi. Domain kognitif juga berkaitan dengan proses mental. Ciri kognitif adalah berpikir konkret, fokus, yang pendek, belajar melalui pengetahuan, pengalaman, rasa ingin tahu, dan biasanya cenderung egosentris. Maka kita sebagai guru perlu menggunakan strategi pembelajaran yang aktif, variatif, nyata, dan melibatkan eksplorasi. Karena seiring kali pembelajar muda senang akan kegiatan pembelajaran yang melibatkan dirinya untuk bisa eksplor sendiri, dengan dirinya untuk bisa disentuh, dilihat, dirasakan, dan dialami secara nyata, serta mendorong anak untuk bertanya dan bekerja sama. Contohnya yaitu mengerjakan kata kerja dengan bahasa Inggris dengan cara mempraktikkan. Misalnya, menunjukkan sebuah pulpen. This is pen. Sambil menunjuk bendanya. Itu adalah contohnya. Lalu selanjutnya itu domain afektif. Adalah yang mencangkup sikap, emosi, dan cara mereka berinteraksi dengan sosial. Ciri afektif anak ditandai oleh semangat tinggi, namun seringkali mudah goyah. Kebutuhan akan pengetahuan, pengakuan langsung, ketergantungan pada teman sebaya, pencarian nilai moral, serta daya imajinasi yang kuat. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang positif, kolaboratif, penuh apresiasi, dan imajinatif agar perkembangan afektif anak bekerja secara optimal. Berikan pujian-pujian seperti kata good job atau penilaian bintang 1, bintang 2, sampai bintang 5 setiap apa yang sudah siswa kerjakan. Secara umum, ciri afektif anak ditandai oleh semangat belajar yang tinggi namun mudah goyah, kebutuhan akan pengetahuan langsung, dan ketergantungan pada teman sebaya sebagai sumber belajar sosial. Mereka juga sedang membentuk nilai-nilai moral dengan meniru perilaku orang dewasa, serta memiliki daya imajinasi yang kuat yang mendukung mereka melakukan pembelajaran yang kreatif.
Karena itu, guru perlu menciptakan suasana belajar yang positif, yang kolaboratif, yang kreatif, apresiatif, dan imajinatif agar perkembangan emosional dan sosial anak berkembang secara optimal. Lalu, selanjutnya adalah domain psikomotor. Adalah yang berkaitan dengan perkembangan fisik, koordinasi, gerakan, dan keterampilan motorik siswa. Secara umum, ciri psikomotor anak menunjukkan bahwa mereka belajar dengan melibatkan gerakan dan aktivitas. Karena itu, guru perlu mengatur pembelajaran yang aktif, variatif, dan seimbang antara aktivitas duduk dan bergerak, sambil memperlihatkan kondisi fisik dan emosional anak agar proses belajar berjalan optimal. Sebagai contoh, kalau misalnya belajar bahasa Inggris dengan tema animal, guru bisa memperlihatkan gambar hewan untuk kognitif, mengajak bernyanyi baby shark untuk afektif, lalu menirukan suara atau gerakan hewan itu untuk psikomotor. Contohnya yaitu misalnya temanya itu my body part, nah yaitu bagian tubuhku. Tujuan pembelajarannya itu untuk agar anak mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh dalam bahasa Inggris, menunjukkan bagian tubuh yang disebut, serta menunjukkan dan menumbuhkan rasa syukur terhadap tubuh yang dimiliki. Aspek kognitifnya itu anak belajar mengenal dan menyebutkan kosakata bagian tubuh seperti head and shoulder, neck and chest. Nah, kayak gitu. Dan legs melalui lagu dan gambar interaktif. Lalu sebagai aspek afektif yaitu anak diajak untuk menghargai dan menjaga tubuhnya, misalnya dengan mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, dan merasa bangga bisa belajar bahasa Inggris. Guru memberi pujian agar anak termotivasi. Itu contohnya. Lalu aspek psikomotor adalah anak melakukan aktivitas fisik seperti menyentuh atau menunjuk bagian tubuh yang disebutkan oleh lagu yang head and shoulder, neck and chest, neck and chest, neck and chest, serta mengikuti gerakan guru. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.